Dari cuplikan video tadi dapat dilihat begitu sesaknya sel para narapidana. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan untuk membebaskan beberapa narapidana yang memenuhi persyaratan untuk dibebaskan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Keputusan Kemenkumham mengenai pembebasan para napi memiliki nilai positif dan negatif. Nilai positifnya adalah mencegah penularan COVID-19 di dalam rumah tahanan, dan nilai negatifnya ialah akan menimbulkan kecemburuan kepada napi yang tidak mendapatkan asimilasi tersebut. Selain itu akan menimbulkan potensi untuk melakukan tindak kriminalitas bagi napi yang bebas. Rencana Yasona Lawli untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sebab Menteri Hukum dan HAM tersebut berencana untuk membebaskan para narapidana koruptor dengan alasan darurat COVID-19. Yasona Lawli membantah jika ia melakukan hal ini dengan maksud khusus dan semua murni untuk kebaikan bersama. Selain itu, Yasona Lawli berdalih bahwa pihak yang menolak keputusannya tidak memiliki rasa kemanusiaan karena membiarkan para pidana dalam lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas. Pernyataan tersebut mendapatkan respon penolakan dari berbagai pihak sebab berpeluang mencederai hak asasi manusia masyarakat luas yang haknya dirampas oleh koruptor. Beberapa pihak pun membantah jika lembaga pemasyarakatan narapidana korupsi over kapasitas karena fasilitasnya lengkap. Dengan tekanan dari banyak elemen masyarakat, rencana pembebasan narapidana koruptor akhirnya dibatalkan. Oke, sebenarnya apa sih isi dari PP nomor 99 tahun 2012 itu? Mari kita lihat bersama. PP 99 tahun 2012 berisikan mengenai pemberatan pemberian remisi untuk 3 kasus kejahatan luar biasa, yaitu korupsi, narkoba, dan terorisme. Dalam aturannya, narapidana ini bisa saja mendapatkan remisi ataupun keringanan, asalkan para narapidana ini bisa menjadi justice kolaborator ataupun membongkar suatu kasus, dan juga mereka mendapatkan rekomendasi dari lembaga terkait. Dalam upaya mengurangi kapasitas, Menteri Yasona Lawli mengatakan bisa saja mengusulkan revisi PP 99 tahun 2012. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita. Jadi mengenai PP 99 2012 tidak ada, perlu saya sampaikan, tidak ada revisi untuk ini. Jadi pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum. Faktanya, kondisi lapas di seluruh Indonesia sangat memprihatinkan. Lapas yang tujuannya untuk sebagai upaya pembinaan belum bisa berjalan maksimal karena para narapidana masih harus berebut napas dalam lapas. Kelebihan kapasitas ini disumbang paling banyak oleh kasus narkotika. Artinya pemberian remisi untuk kasus korupsi bukanlah solusi. Pengguna narkoba direhabilitasi bisa menjadi resolusi. Nesya Megawati, Windri Hawadis, Jakarta. Sampai sekarang pemerintah tidak merencanakan mengubah atau merevisi PP 99 tahun 2012. Sehingga tidak ada rencana memberi remisi atau pembebasan bersyarat kepada pelaku atau kepada narapidana korupsi. Juga tidak ada terhadap teroris, juga tidak ada terhadap bandar narkoba. Pekan lalu memang ada keputusan memberi remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam tindak pidana umum. Kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 itu merupakan solusi yang tidak tepat dan hanya bersifat sementara. Persoalannya bukan pada over kapasitas lapas dan rutan, melainkan pada kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan tersebut, lapas di Indonesia akan tetap over kapasitas terlepas adanya COVID-19 maupun tidak.
Di samping itu, pembebasan narapidana juga memunculkan beberapa dampak seperti narapidana rentan terkena COVID-19 di masyarakat. Yang kedua yaitu narapidana akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatnya kriminalitas dan lain sebagainya. DPR RI yang memiliki fungsi legislasi perlu menyusun dan membahas RUU KUHP bersama pemerintah, khususnya tentang pemidanaan. DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan juga perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan narapidana. Dan juga proses asimilasi dan integrasi perlu diperketat dalam kebijakan pembebasan narapidana.